Untuk keenam kalinya, Haji Expo Nurani, pameran haji dan umroh, digelar oleh tabloid Nurani, tabloid keluarga muslim terbesar, pada tanggal 26 sampai dengan 31 Januari tahun 2010 di City of Tomorrow, Surabaya. Pameran yang diikuti puluhan biro perjalanan haji plus travel umroh dan kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Haji Saifullah Yusuf. Setelah 6 hari berlangsung, Haji Expo Nurani tahun 2010 ditutup dengan acara reuni haji Menara Suci dengan menghadirkan Raja Dangdut Rhoma Irama. Namun kehadiran Rhoma Irama kali ini tidak bersama grup musiknya Soneta. Rhoma Irama sengaja diundang untuk memberikan tausiah haji sekaligus melonsing umroh bareng Ridho Rhoma yang diselenggarakan oleh Menara Suci Tours and Travel. Kami sebagai pimpinan dari PT Menara Suci mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu-Ibu dalam rangka reuni PT Menara Suci pada hari ini. Mudah-mudahan atas kehadirannya Bapak-Bapak Ibu-Ibu ditulis dengan Allah sebagai amal ibadah Bapak Ibu. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama kami membimbing di Mekah dan Madinah ada kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya karena kami sebagai insan biasa pasti tidak jauh dari kekurangan. He has no father or son. Truly he is the one. Dalam tausiahnya, Rhoma Irama menyampaikan tentang hikmah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Kenapa nggih? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah. Sambutlah kedatanganku. Terus udah. Hadirin wal hadirat, mau jadi haji mabrur ada syaratnya. Yang pertama, pasang niat yang baik, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan dinilai dari niatnya. Kalau salah niat, maka hasilnya juga akan rusak. Gini. Oleh karena itu yang pertama, kalau mau jadi haji dan umrah yang mabrur, satu,
wa atimmul hajja wal umrah lillah. Laksanakanlah hajimu dan umrahmu hanya karena Allah saja, jangan karena yang selain Allah. Ini syaratnya. Yang kedua, tentunya melaksanakan yang namanya prosesi manasik haji juga dengan baik dan benar, memenuhi syarat dan rukunnya dan wajibnya. Nah, ini kira-kira demikian. Kemudian yang terpenting lagi yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Kalau mau ke Mekah, mau berhaji, mau umrah, jangan lupa berbekal. Nggih Bu nggih? Pak nggih? Bawa dolar. Apa maneh? Bawa real. Apa maneh? Sarden. Kalau makanan jangan bawa apa-apa. Di Mekah, di Madinah banyak orang Madura yang dagang segala macam makanan Indonesia. Nggak usah khawatir, nggak usah bawa-bawa jengkol ke sana. Nggak usah bawa rujak cingur, nggak usah bawa segala macam makanan lengkap di sana. Yang perlu dibawa tidak apa? Bawa uang, bawa perlengkapan seperlunya, juga jangan berlebihan. Wattazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Yang terpenting bawa itu takwa bersama kita. Jangan real dibawa, takwanya ketinggalan. Nggih Bu nggih? Nah, untuk orang yang sudah berhaji dan berumrah, saya mau tanya, hajinya mabrur napa boten? Hajinya mabrur apa mardud? Karena haji ini secara kualitatif ada dua. Ada haji mardud, haji yang tertolak, dan ada haji yang mabrur, haji yang baik, yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu hadiahnya adalah surga, jannatun na'im. Amin. Amin. Nah, cuman kita lihat apa indikator-indikator haji mabrur itu. Haji mabrur ini juga fluktuatif, turun naik. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bahkan bisa lenyap sama sekali kalau tidak dijaga. Begitu juga haji yang mabrur, kalau kualitas kemabrurannya tidak dijaga, maka bisa menjadi haji yang mardud. Na'udzubillahimin. Oleh karena itu, para hujaj yang sudah melaksanakan ibadah haji, saya berpesan untuk kita bisa melaksanakan seluruh filosofi daripada manasik haji. Filosofi yang pertama, kita mau naik haji pakai baju ihram. Betul? Baju ihram itu kalau buat laki-laki 2 helai kain putih tanpa berjahit. Filosofinya apa? Ini latihan mati. Latihan apa? Saya mau tanya di sini, ada nggak orang yang nggak mati-mati? Ada nggak wong Surabaya sing nggak mati? Nggak ada. Artinya apa? Semua kita pasti mati. Kalau mau sukses mati, harus latihan mati. Latihan mati di mana? Di Mekah naik haji. Kapan itu? Ketika kita mengenakan ihram, 2 helai kain putih tanpa jahit. Ini adalah sama dengan filosofinya kita pakai kain kafan. Kain kafan kita kenakan untuk dikubur. Ya. Nah, makanya ketika kita berihram, yang namanya status sosial, presidenkah kita, rakyat jelatakah kita, konglomeratkah kita, orang melaratkah kita, sama secara performance. Penampilannya sama di hadapan manusia, begitu juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kamu, pakai
2 helai kain kafan. Tinggalkan yang namanya atribut sosial, tinggalkan yang namanya jabatan, harta dan sebagainya. Kita dinilai inna akramakum indallahi atqakum. Saat itu kamu akan dinilai ketinggian derajatmu berdasarkan hanya takwamu, bukan jabatanmu apa, bukan hartamu berapa, bukan tampan cantikmu seperti apa, tapi derajatmu saat itu dinilai dari setinggi mana takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu, haji yang mabrur adalah haji yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk memasuki liang kubur sebagaimana dia berihram. Tingkatkanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Filosofi yang kedua, waktu itu melaksanakan tawaf enggak, Bu? Tawaf di mana? Bukan di Pasar Turi. Karena haji sekarang ini macam-macam. Banyak Islam sesat, ya. Banyak aliran sesat, hati-hati. Di Jawa Tengah ada aliran Islam yang bilang, "Hoi, kalau mau naik haji enggak usah ke Mekah jauh-jauh. Ongkosnya mahal. Lebih baik kalau mau tawaf, mau wukuf di Gunung Kawi, Cirebon. Sama pahalanya dengan naik haji di Mekah." Ya, begitu juga di Sulawesi Selatan ada aliran Islam sesat yang bilang kalau mau naik haji nggak usah ke Mekah jauh-jauh, cukup di Gunung Bawakaraeng. Di Sulawesi Selatan ada gunung namanya Bawakaraeng. Tawaf di situ, wukuf di situ sama dengan telah melaksanakan ibadah haji. Begitu juga di Kalimantan Selatan ada aliran sesat yang mengatakan kalau tawaf wukuf di satu tempat di sana sama pahalanya dengan haji. Makanya tadi saya tanya, tawafnya di mana, Bu? Di Ka'bah, di Mekah. Itu benar, ya. Apa filosofi daripada tawaf di Mekah? Karena tetangga kita bilang itu wong Islam kayak wong cilik. Kok batu dikiterin sampai lari-lari, sampai berdesak-desakan. Kok mau ya? Itu nggopo orang tawaf. Padahal itu adalah satu bentuk filosofi yang artinya kita berislam. Tahu berislam? Apa artinya Islam? Islam artinya tunduk. Walahu aslam ma fis samawat wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Kenapa kita tawaf? Ini kita artinya berislam, tunduk kepada Allah seperti tunduknya siapa-siapa dan apa-apa yang di langit dan di bumi. Coba Bu lihat. Saya mau tanya Bu, bulan itu diam apa tawaf? Tawaf. Bulan tawaf mengelilingi matahari dari kanan ke kiri, nggak berhenti-berhenti sebelum kiamat. Betul? Yang namanya matahari, bumi kita tawaf apa berhenti? Tawaf dari kanan ke kiri, nggak berhenti-berhenti, nanti berhentinya kalau kiamat. Matahari tawaf dari kanan ke kiri, nggak pernah berhenti. Bintang-bintang di langit tawaf dari kanan ke kiri, tidak ada yang berhenti. Saya mau tanya, ini stand mic dari besi. Saya mau tanya, besi ini diam apa tawaf? Diam apa tawaf? Diam. Nah ini panggung ini kayu, ya. Saya mau tanya, kayu ini diam apa tawaf? Diam. Saya mau tanya, ini kain, kerudung itu tawaf apa diam? Diam. Badan kita tawaf apa diam? Diam. Sebetulnya tidak ada benda-benda di alam jagat raya ini yang tidak tawaf. Besi tawaf, kayu ini tawaf, badan kita tawaf, kain ini tawaf. Yang mana yang tawaf? Yang tawaf adalah partikel yang terkecil daripada benda-benda itu.
Partikel yang terkecil dari besi, kayu dan sebagainya itu namanya atom. Atom terdiri nuklis yang dikelilingi oleh elektron dan proton.